Puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kita diberikan lagi kesempatan untuk kita boleh sama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan lewat pelajaran Alkitab Berea di saat ini. Mari sebelumnya kita mau naikkan pujian kita, penyembahan kita di hadapan Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini adalah meninggikan nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau memberikan kami kekuatan, kesehatan, kemurahan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami mau dengar kebenaran firman-Mu, kami mau belajar dari kebenaran firman-Mu. Roh Kudus mampukan kami supaya kami dapat mengenal Tuhan dengan benar, sehingga kehidupan kami semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Firman dan Roh Kudus-Mu itulah yang akan menuntun kami untuk mengenal Tuhan dengan benar, dan kami berjalan di tiap-tiap hari dalam dunia ini. Kami berjalan dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, pengurapan Allah dari tempat yang maha tinggi menjadi bagian dari hamba-Mu. Kami semua pun dapat menerima dan kami diberikan kekuatan untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan. Kami sudah berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau nyanyikan sama-sama pujian ini. Setiap perjanjian dalam Alkitab, tiap pasal ayat baris kupunya. Haleluya, puji Tuhan. Tiap perjanjian dalam Alkitab, tiap pasal ayat baris ku punya. Ku berharap cintanya Allah, tiap perjanjian Allah ku punya. Tiap perjanjian dalam Alkitab, tiap pasal ayat baris ku punya. Ku berharap cintanya Allah, tiap perjanjian Allah
pasal ayat barisku punya, ku berharap cintanya Allah, ya perjanjian Allah ku punya, ya perjanjian dalam Alkitab, ya pasal ayat barisku punya, ku berharap cintanya Allah, ya perjanjian Allah ku punya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, kita ada kembali di dalam pelajaran Alkitab Berea secara online. Dan kita masih membahas tentang pengakuan iman dari gereja kita. Pada poin yang pertama yaitu kami percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus, terdiri dari 66 buku. Dan dari poin pertama ini, supaya kita dapat memahami bahwa Alkitab itu layak dipercayai dan memang harus dipercayai sebagai pedoman iman, bahkan lebih dari itu sebagai penyingkapan diri Allah sendiri, maka kita belajar sudah dalam beberapa episode ini tentang tema-tema di dalam Perjanjian Lama yang akan menghubungkan kita atau akan membawa kita pada satu pemahaman dari keutuhan Perjanjian Lama. Dan tentunya nanti kita juga akan membahas Perjanjian Baru dengan tema-tema sentralnya, sehingga makin lengkaplah keutuhan Alkitab itu dalam dua perjanjian yang kita punya, sehingga kita dapat meyakini, meneguhkan hati kita bahwa Alkitab betul-betul adalah firman Allah, bahkan Allah sendiri, firman Allah sendiri. Nah, dari tema-tema Perjanjian Lama atau tema-tema sentral Perjanjian Lama, kita sudah membahas tentang penyingkapan diri Allah, lalu kita membahas tentang sifat-sifat dasar, yang ketiga kita membahas perjanjian, lalu hukum, dan minggu lalu kita sudah membahas tentang penciptaan dan pemeliharaan. Maka kita akan membahas tema berikutnya, tema yang keenam, yaitu tentang dosa. Sebelum kita belajar lebih jauh tentang dosa ini, Bapak Ibu Saudara, maka kita perlu tahu kaitannya antara tema-tema Perjanjian Lama yang lain, supaya kita tidak terlalu luas untuk memahami beberapa pokok di dalam Alkitab. Sebab apa yang kita bahas dari tema-tema sentral Perjanjian Lama ini juga mempunyai pemahaman yang luas, cakupan yang sangat luas di dalam Alkitab. Tapi kita perlu membatasi pemahaman-pemahaman kita tentang pokok-pokok dalam tema-tema sentral itu sejauh relasi atau hubungan dengan tema-tema lainnya. Kalau saudara ingat, pada episode yang kelima, pada tanggal 6 Juli yang lalu, kita sudah belajar tentang sifat-sifat dasar Allah yang mengungkapkan kesempurnaan Allah. Kasih Allah, lalu ada kesetiaan Allah, ada kekudusan Allah juga di sana. Walaupun kita tidak membahas kekekalan Allah, tapi sebenarnya terungkap juga kekekalan Allah di dalam episode itu. Maka sifat-sifat dasar Allah inilah yang sebenarnya dipercayakan kepada manusia melalui gambar dan rupa Allah itu. Sehingga dalam periode-periode perkembangan manusia, sebenarnya dituntut manusia itu untuk dapat menghidupi dan mencerminkan Allah melalui gambar dan rupa Allah. Sebab kata gambar Allah itu sendiri bukan hanya dipakai di dalam kitab Kejadian saja, tetapi juga di dalam Perjanjian Baru. Ketika Paulus membahas tentang Adam, nanti kita akan sampai pada ayat-ayat itu. Itu pun kembali digunakan kata gambar Allah. Bahkan juga ketika Paulus membahas tentang Yesus Kristus,
sebagai Adam terakhir, itu juga disebut sebagai gambar Allah. Jadi artinya dari pemakaian kata ini sejak dari kitab Kejadian sampai di Perjanjian Baru, ada satu tuntutan Allah kepada manusia itu. Ketika manusia diciptakan dengan kelengkapan gambar dan rupa Allah ini. Itu bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap. Tapi itu adalah kemampuan-kemampuan Allahi yang membuat manusia seharusnya dapat mengabarkan Allah, dapat memperlihatkan Allah di dalam kehidupan mereka. Tetapi kita tahu juga ketika Allah berusaha untuk meyakinkan orang-orang ciptaannya, manusia ciptaannya, meyakinkan juga bahkan generasi pilihan, dan meyakinkan umat pilihan, sebagaimana saudara sudah pelajari pada minggu yang lalu. Selalu saja ada kelompok-kelompok, bahkan mayoritas, melakukan pelanggaran-pelanggaran, pengingkaran-pengingkaran terhadap kehendak Tuhan. Sehingga terjadilah apa yang kemudian disebut dengan dosa. Jadi kalau kita memahami dosa dan mencoba untuk mempelajari dosa ini di dalam Alkitab, tentu ada banyak seginya, ada banyak aspeknya. Tapi hari ini kita akan melihat hanya sebatas kaitannya dengan tema-tema lain, kaitannya dengan tema sentral PL, untuk membuktikan bahwa di dalam Alkitab ini antara satu tema dengan tema yang lain itu mempunyai kaitan yang saling melengkapi dan menjaga keutuhan Alkitab. Tentu pada periode-periode lain, pada episode-episode lainnya nanti, kita dapat membahas jauh lebih luas, jauh lebih lengkap pokok-pokok yang dibicarakan di dalam Alkitab. Ya, jadi ketika kita akan membahas tentang dosa, maka kita tidak akan membahas dosa dengan cakupan yang luas sekali di dalam Alkitab. Tetapi hanya sebatas apa yang terhubung atau yang berelasi dengan tema-tema sentral lainnya yang sudah kita bahas. Seperti saya sebutkan tadi, saudara. Ya, saudara bisa melihat slide tentunya dari tema-tema sentral yang akan kita bahas. Dan kita sudah sampai kepada yang ke-6. Nah, kalau kita ingin tahu dulu apa sebenarnya dosa itu, sesuai dengan urutan dari pembelajaran kita, maka saya ajak dulu saudara untuk melihat di dalam kitab Roma pasal yang ke-5. Walaupun ini ayat dalam Perjanjian Baru, sementara kita membahas Perjanjian Lama. Tetapi sebenarnya apa yang dibahas di sini juga adalah kisah-kisah dalam Perjanjian Lama. Mari kita lihat Roma pasal 5 dari ayat yang ke-12. Roma pasal 5 ayat 12 sampai ayat yang ke-19. Cukup panjang ayat-ayat ini, tapi dari ayat-ayat inilah kita akan bergerak mundur untuk melihat apa sebenarnya dosa itu dan konsekuensi-konsekuensinya. Roma 5 ayat 12 mulai. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga, atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu,
Maka lebih besar, lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Dari sebuah narasi panjang, Paulus ini tentang Adam dan semua perbuatan-perbuatannya, konsekuensi-konsekuensinya, sampai kemudian datang kepada antitipenya, yaitu Yesus, juga dengan perbuatan-perbuatannya dan konsekuensi-konsekuensi yang dilakukannya. Maka kita tahu satu pokok ini, saudara, bahwa dosa disebabkan oleh perbuatan ketidaktaatan. Jadi seperti saya katakan tadi bahwa kita harus membatasi dulu ruang lingkup dari dosa ini. Kita tidak sedang bicara dosa seperti halnya kita belajar pelajaran tentang dosa atau yang dikenal dengan hamartiologi, ya. Tapi kita belajar tentang dosa untuk melihat sebenarnya apa yang terjadi atau mengapa dosa ini harus menjadi bagian atau menjadi bagian di dalam riwayat kehidupan orang-orang pilihan Tuhan. Baik ketika Tuhan masih memisahkan satu orang yang menjadi bakal dari generasi pilihan bahkan umat pilihan. Nah, sama seperti yang Paulus katakan, saudara, di dalam ayat yang ke-14. Sungguh pun demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam yang adalah gambaran dia yang akan datang. Maka kita tahu Paulus sedang mengajak kita juga untuk melihat kembali ke belakang tentang perilaku-perilaku manusia ciptaan Tuhan ini yang menjadi atau yang berbuat dosa dan akhirnya melahirkan konsekuensi-konsekuensi yang begitu meluas di dalam kehidupan generasi-generasi berikutnya. Tapi dari ayat-ayat ini, kita dapat memahami dulu 4 hal, saudara. 4 hal yang kita perlu pahami. Pertama, bahwa dosa masuk ke dalam dunia oleh karena perbuatan satu orang. Siapa dia? Adam. Dan perbuatan dosa ini juga kemudian diikuti oleh maut. Kekuatan yang mematikan atau yang membuat dosa itu menjadi kematian bagi yang melakukannya. Itu kita bisa lihat tadi di ayat yang ke-12. Hal yang kedua, bahwa dosa kemudian membutuhkan hukum Taurat untuk mengkonfirmasi suatu perbuatan pelanggaran untuk dan menjalankan reaksi berantainya. Karena kalau saudara perhatikan ayat yang ke-13, mari kita kembali ke Roma pasal yang ke-5 tadi, di ayat yang ke-13. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Apa maksudnya? Jadi dosa bahkan menggunakan hukum Taurat atau menunggangi hukum Taurat untuk melahirkan pelanggaran demi pelanggaran. Bukan salah hukum Tauratnya. Dan kita tidak juga kemudian harus menghukum dosa itu sendiri karena memang dosa itu adalah kejahatan yang harus dihukum. Tapi ada waktunya nanti di mana dosa akan dihukum. Ya, dan itu kita belum bicara ke sana. Tetapi yang ingin diketengahkan oleh Paulus dalam ayat ini adalah kenapa dosa itu kemudian menjadi berantai efeknya.
menjadi besar buahnya sampai kepada maut justru ketika hukum Taurat sudah ditambahkan. Maka tentu ada yang salah. Tapi lagi sekali yang saya katakan, yang salah bukan hukum Taurat. Karena kita belajar hukum Taurat itu justru dibuat sebagai syarat perjanjian. Itu yang sudah kita bahas, saudara, di dalam episode yang ke-7. Hukum Taurat atau hukum-hukum lainnya juga, hukum kasuistik, itu dibuat dalam rangka melindungi atau mengupayakan umat Tuhan ini hidup benar, hidup kudus di hadapan Tuhan. Jadi kalau karena hukum Taurat, ayat ini Paulus berkata justru dosa menjadi bertambah, maka apa yang salah? Yang salah adalah responnya. Itu sebabnya kembali kepada ayat 19, disinilah kita akan berangkat lebih jauh, saudara, membahas tentang dosa ini. Di ayat 19 dari Roma pasal yang kelima itu, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Jadi ketidaktaatanlah yang telah menyebabkan dosa itu menjadi berbuah lebat, saudara. Bahkan terus bergulir seperti bola salju dengan efek berantainya. Dan dari generasi ke generasi kita melihat dosa ini seperti sulit dicegah. Maka kita bisa pahami sekarang ketika saudara belajar dari episode yang ke-6 tentang perjanjian, lalu episode yang ke-7 tentang hukum, mengapa banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran dan di satu sisi Allah harus meratifikasi, meninjau kembali untuk meneguhkan sekaligus membuat upaya-upaya baru agar orang-orang pilihan Tuhan ini, umat Tuhan ini, termasuk sebetulnya saudara dan saya juga, dapat dikondisikan menjadi orang yang setia memelihara perjanjian dan melakukan hukum Tuhan. Jadi kalau dikatakan karena hukum Tauratlah dosa itu bertambah, itu justru karena ketidaktaatan manusia. Yang ketiga yang kita lihat, saudara, bahwa dari pemaparan Paulus dalam Roma pasal yang kelima itu, bahwa dosa atau pelanggaran atas kehendak Tuhan akhirnya menghasilkan satu lingkaran atau pusaran pelanggaran sebagai konsekuensi ketidakmampuan manusia mentaati hukum Allah. Dan ini yang tadi sudah saya katakan sebetulnya, bahwa dari generasi ke generasi ketika muncul satu komunitas yang lebih besar, saudara, jumlahnya, sebagaimana minggu lalu pun saudara sudah belajar dari sejak penetapan satu orang, kemudian dari satu orang menjadi satu keluarga di satu tanah asing, tapi kemudian satu keluarga di tanah asing ini lagi-lagi Tuhan pelihara di satu tempatnya Tuhan sendiri yang disebut dengan tanah milik Tuhan, yaitu tanah perjanjian, menjadi umat kesayangan Tuhan, terus berkembang kemudian menjadi satu kerajaan, komunitas yang lebih besar lagi. Tapi di satu sisi banyak juga, bahkan semakin banyak juga dari kelompok mereka yang menyakiti hati Tuhan. Jadi pusaran ini, saudara, yang kiranya dapat kita antisipasi. Tentu melalui cara hidup yang berkenan kepada Tuhan. Kalau tidak, maka tidak akan pernah selesai sebenarnya satu efek berantai dari dosa. Karena memang dosa itu melahirkan efek berantai. Apalagi setelah dia menunggangi firman Allah dan kemudian memicu bahkan ketidaktaatan manusia yang berhadapan dengan firman Tuhan itu. Yang keempat, maka pada akhirnya supaya pusaran itu dapat berhenti dan efek berantai dosa itu berhenti, harus ada satu upaya baru yang dilakukan oleh Allah sendiri. Dengan prakarsa kasih-Nya, Dia mengutus anaknya, yaitu Yesus Kristus. Dan karena kasih karunia inilah, di dalam Yesus Kristus, di dalam kematian dan kebangkitannya, semua orang yang menerimanya diberikannya satu semangat baru
untuk melakukan kehendak Allah, yang memberikan jalan untuk mencapai kehidupan yang baru. Dan itulah yang juga selalu diteguhkan oleh Tuhan melalui perjanjian-perjanjian yang diratifikasinya. Nah sekarang mari kita melihat kalau kemudian Paulus membahas tentang Adam yang karena ketidaktaatan, satu orang yang disebut ini adalah Adam, yang karena ketidaktaatannya telah menyebabkan semua orang juga berdosa. Kita tidak dapat menyalahkan Adam, saudara, pada akhirnya, sebab toh orang itu sudah tidak ada, ya. Dan bahkan juga itu sudah terjadi dalam masa yang jauh sekali dari kita. Tetapi yang saudara harus tahu juga bahwa sekalipun semua manusia telah menjadi berdosa oleh karena ketidaktaatan satu orang, tapi bukan karena dari dialah dosa itu seperti kita tanggung. Karena tadi saya katakan, dosa mengambil tempat di dalam firman Tuhan untuk menggerakkan satu upaya lain atau perasaan lain di dalam diri kita untuk melanggarnya, untuk mengingkarinya. Di balik kata, janganlah engkau melakukan sesuatu, haruslah engkau melakukan sesuatu, seperti yang saudara lihat di dalam hukum-hukum perjanjian lama. Maka di balik itu juga tersimpan sebenarnya ada satu semangat yang muncul di dalam hati manusia untuk sekali-sekali tidak melakukannya. Kalau perlu 2 kali tidak melakukannya. Kalau perlu berkali-kali tidak melakukannya, toh tidak ada konsekuensi langsung terhadap pengingkaran-pengingkaran itu. Jadi manusia dijebak juga kemudian semacam oleh penguji cobaan terhadap kekudusan Allah, terhadap satu perbuatan Allah yang absolut, atau jangan-jangan Allah masih membiarkan, atau Allah masih tidak memperhitungkan, dan kita membuat satu deskripsi sendiri, satu batasan-batasan sendiri tentang apa itu kebebasan, tentang kemurahan Tuhan. Maka akhirnya saudara, manusia hanya ingin mencari apa yang menyenangkan buat dia. Dan itulah sebenarnya yang telah menyebabkan manusia pada zaman ini sampai kepada kita juga sudah berbuat dosa. Dosa yang dikatakan tidak sama seperti yang dilakukan oleh Adam, seperti yang tadi saudara baca. Jadi kalaupun karena satu pelanggaran, ketidaktaatan, semua orang sudah berdosa termasuk kita. Tapi yang saudara harus ingat, kita pun juga pada akhirnya kalau kita merenungkan, punya andil terhadap keputusan pengingkaran firman Tuhan. Jadi tidak bisa kemudian diserahkan sepenuhnya kepada kesalahan Adam. Kita juga melakukan kesalahan. Dan itu sudah diperlihatkan, saudara, di dalam riwayat Israel. Ketika dihadapkan pada hukum, orang Israel dengan terang-terangan mengingkarinya. Diteguhkan lagi oleh Tuhan, dibaharui lagi semangat mereka untuk melakukan firman Tuhan. Tapi juga dengan terang-terangan mereka bahkan mengabaikannya. Maka berarti bukan karena Adamlah mereka berbuat dosa, tapi karena mereka juga turut mengambil bagian di dalam perbuatan pengingkaran akan kehendak Tuhan. Tetapi yang perlu juga kita bahas, saudara, bahwa karena dosa ini juga merupakan satu bentuk pengingkaran terhadap kehendak Allah. Kita perlu tahu juga apa yang menyebabkan dosa masuk di dalam dunia, apa yang menyebabkan dosa seperti diberi tempat untuk berkembang biak dan bekerja dengan efek berantainya di dalam generasi ke generasi. Maka kita harus melihat cerita di dalam kitab Kejadian. Sebab seperti halnya Paulus juga menyebut nama Adam, maka tentu tokoh ini kita dapat lihat di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga tentunya. Ketika manusia ini ditempatkan Allah di satu taman yang baik, ada satu perintah Allah, saudara. Sebutlah itu perintah awal kepada manusia.
Kita lihat Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ini sebutlah menjadi perintah pertama kepada manusia pertama juga. Kepada Adam dikatakan, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya. Kecuali satu pohon saja yang disebut dinamai pohon ini dengan nama yang cukup panjang memang. Tidak ada pohon yang lebih panjang mungkin namanya daripada pohon yang ada di dalam Taman Eden ini, yaitu pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jadi jangan saudara bertanya, ini pohon apa? Ya, ini pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Begitulah dinamai pohon ini, dan hanya kepada pohon inilah Tuhan berkata kepada Adam, jangan kau makan buahnya, sebab ketika engkau memakannya, mati. Pada akhirnya, di balik perintah itu, tersimpanlah saudara di dalam hati Adam satu keinginan yang lain untuk mencoba, untuk melihat mungkin apa yang akan terjadi kalau dimakannya buah ini. Jadi rupanya ketika dosa itu mengambil tempat di dalam satu perintah atau hukum, seperti saya katakan, bukan ada yang salah, bukan ada yang lemah pada hukum itu, tetapi justru yang lemah adalah respon manusia yang berhadapan dengan hukum itu. Sehingga ketika kemudian Hawa digoda oleh ular untuk memakan buah itu, maka saudara lihat di dalam pasal 3 ketika cerita ini berlanjut, tidak ada satu perbuatan mencegah yang dilakukan oleh Hawa sendiri atau oleh Adam sebelum Hawa memberikannya kepada Adam. Tidak ada satu perkataan, perbuatan, atau dialog, atau apa saja yang diperlihatkan di dalam Alkitab ini sebagai satu perbuatan untuk mencegah apa yang akhirnya menjadi noda dalam kehidupan mereka. Jadi saya yakin saudara, ini yang sebenarnya sedang diangkat di dalam firman Tuhan itu. Tentang dosa ini. Kemampuan manusia, dan harusnya manusia mampu untuk mencegah. Karena ingat, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan di dalam kata gambar dan rupa Allah itu sifat-sifat Allah dipercayakan. Dan kita sudah bahas itu dalam episode-episode sebelumnya. Jadi kalau dikatakan seharusnya di dalam diri Adam kasih terhadap Tuhan ada. Kesetiaan kepada Tuhan harusnya ada. Kekudusan juga harusnya ada. Tetapi dalam pasal 3 ini, seperti memang mati semua, atau tidak dicoba, atau tidak digunakan kelengkapan itu, hanya yang tersaji dalam cerita ini adalah kita dibawa untuk seperti diyakinkan begitu mudahnya manusia ciptaan Allah ini melakukan pelanggaran. Padahal Allah menciptakan manusia dengan sangat teliti, dengan sangat rinci, dan begitu unik dia menciptakannya. Ini sebuah misteri besar di dalam dosa itu, saudara. Mengapa kejahatan itu seperti begitu mudahnya merampas manusia-manusia ciptaan Allah yang dilengkapi dengan kemampuan-kemampuan yang luar biasa. Tapi Alkitab hanya ingin mengangkat satu tema ini, ketidaktaatan. Allah sudah perintahkan kepada Adam, jangan kau makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Semua boleh. Hanya satu dilarang, tapi yang dilarang ini justru yang dilanggar, yang diabaikan. Itu sebabnya ketika muncul reaksi baru atas apa yang sudah mereka lakukan, maka dengan sendirinya saudara, gugur sudah satu perasaan untuk takut akan Allah. Justru yang ada ketakutan atau kecemasan untuk disidang atau dihakimi oleh Allah.
Maka ketika Tuhan Allah berjalan di dalam taman itu, seperti yang diceritakan dalam pasal 3 ini, mereka tidak lagi tidak terlihat ada upaya untuk menjaga hubungan dengan Tuhan. Tidak ada pengakuan, tidak ada semacam pengakuan dosa atau perbuatan minta maaf yang ada sembunyi dari hadirat Tuhan. Mereka merasa bahwa apa yang mereka lakukan itu benar. Tidak ada keterbukaan, saudara. Yang ada justru saling menyalahkan, saling menjatuhkan. Dan itu sebabnya Allah kemudian membuat satu ketentuan. Inilah sebenarnya ketentuan pertama yang akan melahirkan ketentuan-ketentuan berikutnya sepanjang sejarah dari perjanjian dan hukum itu. Mari kita lihat pasal ketiga ayat 15. Satu ketentuan ini, ayat 15 pasal 3 Kejadian. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ketentuan ini berbunyi, saudara, mungkin bunyi luasnya berkata begini, bahwa selama dosa itu diberi ruang, maka akan ada permusuhan antara penyesat dengan orang-orang yang dikuasai oleh nafsu rendahnya. Selalu akan ada permusuhan. Sampai kapan permusuhan ini berakhir? Sampai datangnya seseorang yang tidak lagi dikuasai oleh nafsu rendahnya. Yang tidak lagi dikuasai oleh keinginan untuk melanggar perintah Tuhan. Maka dosa berhenti. Pertanyaannya, kapan itu terjadi? Atau lebih tepatnya, di era siapa itu terjadi? Dan mungkin lebih khusus lagi, siapakah yang akan menjadi satu tokoh, satu pelopor, perintis, dan bahkan contoh hidup dari generasi atau keturunan yang dapat mengikat nafsunya, tapi kemudian membebaskan dirinya untuk melakukan perintah Tuhan, tidak mau mengabaikan, tidak mau mengingkari, tidak mau melanggar, sehingga pada saat itu juga dosa dapat dikalahkan. Tentu secara panjang kalau kita lihat dalam riwayat-riwayat perjalanan umat Tuhan, maka kita tahu ini bicara nanti kepada datangnya Yesus Kristus. Manusia, Allah manusia, Allah yang melembaga di dalam manusia yang tidak dikuasai oleh nafsu untuk melanggar ketentuan Tuhan. Sehingga di dalam dialah dosa itu dihukum, dosa dihentikan, dosa dihancurkan, dan efek berantainya pun dipatahkan, digugurkan. Tetapi sebelum ke sana, saudara, ketika permusuhan ini, ketentuan tentang permusuhan ini belum mendapatkan titik kulminasinya atau titik pencapaiannya di dalam diri Yesus Kristus. Bukankah dari generasi ke generasi Allah berupaya untuk membuat seleksi-seleksi seperti yang minggu lalu saudara sudah bahas. Dari orang-orang yang sekiranya dapat mengekang nafsu rendahnya, hawa nafsunya ini, untuk melakukan firman Tuhan. Apa yang didapat? Apa yang tidak didapat? Di mana kesukarannya? Di mana kegagalannya? Apa yang membuat menjadi seperti sukar untuk dapat membebaskan diri kita melakukan hukum Tuhan? Itu yang harusnya menjadi pembelajaran iman bagi kita, saudara. Apalagi dengan beberapa episode dari PA Berea Online ini yang sudah kita ikuti. Jadi dari sini kita tahu bahwa hal pertama sebenarnya akibat dari dosa itu adalah menodai kasih Allah. Sifat dasar Allah adalah kasih. Dan seharusnya di dalam gambar dan rupa Allah manusia dilengkapi dengan kasih.
Tetapi sebagaimana yang juga dalam perjanjian baru dikatakan, kasih itu menutupi dosa, kasih itu bahkan dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji, tidak terjadi di dalam kehidupan Adam dan Hawa. Yang ada mereka seperti membiarkan bahkan nafsu mereka menguasai mereka, mereka ditipu bahkan oleh nafsu mereka sendiri sehingga mereka menodai kasih Tuhan. Dan perbuatan ini saudara, dalam kurun waktu yang tidak sedikit dari generasi-generasi telah melahirkan juga contoh-contoh kegagalan dari reaksi manusia hanya dengan nafsu rendahnya itu. Bukan hanya menodai kasih Tuhan, tapi juga menodai kekudusan Tuhan. Saudara lihat di dalam perjanjian lama, karena kita membahas perjanjian lama, dan karena itu kita membahas tema sentral ini, yang dosa ini sebagai tema sentral. Kalau saudara membahas belajar dari kitab Kejadian, maka sejak mulai dari Kain, lalu kemudian ada Esau, dengan nafsu rendahnya menjual hak kesulungan. Kain dengan nafsu rendahnya membunuh Habil hanya karena ditegur Tuhan korbannya. Tidak dikenan oleh Tuhan. Lalu membunuh. Dan pembunuhan itu sama dengan tidak menghormati nyawa. Karena Tuhanlah yang membuat nyawa kepada manusia. Itu sudah bentuk pelanggaran dari kekudusan Tuhan. Itu kita belajar dalam kitab Imamat, saudara. Bagaimana Tuhan melindungi nyawa seseorang sehingga yang membunuh harus dibunuh. Yang melukai harus dibalas setimpal, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Jadi dari kitab Kejadian saja saudara belajar tokoh-tokohnya dengan Kain, lalu juga ada Esau dengan nafsu rendahnya menjual hak kesulungan, ada Ruben dengan nafsu rendahnya juga meniduri ibunya sendiri atau istri Yakub yang lain, bukan ibu kandungnya memang. Nafsu-nafsu rendah inilah yang menodai kekudusan Allah dan dengan sendirinya mengkonfirmasi bahwa dosa betul-betul melahirkan efek berantai. Lalu kemudian ketika munculnya satu keluarga pilihan Tuhan, menjadi satu bangsa besar, Israel namanya. Maka sepanjang kitab Keluaran sampai kitab Maleakhi, ini luar biasa saudara, mengambil tempat sudah dalam 38 kitab dari perjanjian lama. Karena kitab Kejadian kita belum bicara Israel. Tapi di dalam 38 kitab yang lainnya, Israel sudah dibicarakan di situ. Maka Israel lah juga menjadi contoh dari rendahnya nafsu manusia yang menggugurkan ketentuan-ketentuan Tuhan. Itu sebabnya apa yang Paulus katakan benar. Bahwa karena pelanggaran satu orang, semua orang telah berbuat dosa. Bukan berarti secara kodrat dosa Adam itu kemudian menjadi semacam sungai aliran dosa yang besar. Bukan. Tetapi respon ketidaktaatan Adam telah memicu juga keinginan berbuat tidak taat dari keturunan-keturunan anak manusia ini sepanjang sejarah umat Tuhan sampai hari ini. Maka Bapak Ibu Saudara, dari sinilah kita tahu mengapa pada akhirnya yang dibutuhkan haruslah satu orang atau satu benih yang betul-betul dapat mengekang dirinya dari hawa nafsu itu untuk menghentikan efek berantai dosa ini. Dan itu adalah Yesus. Tapi pertanyaannya, apakah betul-betul hanya Yesus saja? Sehingga seolah-olah kehadiran manusia dan izin Tuhan atas perkembangan hidup manusia sampai hari ini menjadi sia-sia saja karena toh yang manusia lakukan lebih memilih nafsu rendahnya. Hanya Yesus. Kalau memang hanya Yesus yang didapat oleh Allah, maka kenapa dunia ini tidak diberikan saja hanya untuk Yesus? Tapi kita ada, saudara, menjadi bagian dari keluarga Allah. Mulai dari orang yang dipilih.
sampai kemudian orang yang dikhususkan. Sampai kemudian menjadi kelompok di mana satu tunas, satu generasi dari penyelamat itu datang. Dan lewat kitalah juga, lewat generasi Israel, datanglah si penyelamat ini. Yang tidak lain adalah satu-satunya orang yang dapat mengekang nafsu rendahnya dan menghukum dosa di dalam dagingnya. Maka berlakulah kemudian pembaharuan hukum. Siapa yang karena kerinduannya, keinginannya, lagi-lagi hanya keinginan saudara, untuk menjaga kelengkapan Allah ini berupa gambar dan rupanya, untuk mengupayakan juga kehidupan seperti yang Allah punya di dalam sifat dasarnya. Ingin mengasihi Tuhan, ingin hidup setia, ingin hidup kudus di hadapan Tuhan. Maka yang ingin itulah, kalau dia hidup di dalam kuasa yang membangkitkan Yesus, maka dia juga mempunyai peluang, punya kesempatan untuk menghentikan dosa di dalam hatinya, di dalam pikirannya. Jadi dosa, maka seperti yang kembali ke dalam Roma pasal yang kelima, saudara. Di dalam Roma pasal 5 inilah sebenarnya tema ini berangkat, dan tema ini kemudian dikunci saudara kepada satu pokok yang dapat mengakhiri dosa. Roma pasal yang kelima ayat yang ke-19 tadi. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Satu saja respon yang Allah minta, taat. Karena dengan satu respon ini juga dunia menjadi berdosa oleh karena Adam yang tidak taat. Jadi rupanya saudara, mengakhiri dosa itu mudah, taat. Tapi menjadi tidak mudah ketika pikiran kita telah tertipu atau kita biarkan untuk ditipu oleh keinginan kita sendiri yang berusaha untuk mencari alasan-alasan, untuk mencari kebebasan-kebebasan yang pada akhirnya tidak berkenan kepada Tuhan. Sementara kita belajar pada episode sebelumnya, di dalam hukum-hukum Tuhan, yang Tuhan tegakkan adalah bebaskanlah dirimu untuk melakukan. Sampai dikatakan dalam kitab Ulangan, kuk itu sebenarnya sudah aku lepaskan dari pundakmu. Kuk, karena orang Israel menyangka hukum-hukum itu kuk buat mereka, beban buat mereka. Seharusnya banyaknya ketentuan, banyaknya hukum tidak harus menjadi beban, saudara. Harusnya menjadi satu pagar yang dapat melindungi kita dari perbuatan cemar, yang dapat melindungi kita terpisah dari Tuhan. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh Adam yang membuat dia terpisah dengan Tuhannya, dengan Sang Pencipta, inilah yang harus kita lakukan saudara dalam hidup kita. Kita harus mengupayakan diri kita untuk dekat dengan Tuhan, kembali erat dengan Tuhan, dan seperti yang minggu lalu saudara belajar, dibahas tentang kerinduan Tuhan untuk menjadikan kita satu tubuh dengan Kristus di dalam hati kita. Maka mari kita upayakan itu hanya dengan satu respon saja. Respon yang cantik, respon yang benar, yaitu taat. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pembelajaran kami pada hari ini. Tuhan berikan kepada kami satu semangat untuk menanggapi firman Tuhan, perintah Tuhan. Kami tidak peduli sebanyak apapun firman Tuhan itu diberikan kepada kami. Kami tidak ingin menjadikannya itu beban bagi kami, tapi kebebasan
untuk dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Bebas melakukan firman Tuhan, bebas melakukan ketentuan Tuhan, supaya kekudusan Tuhan pun ada pada kami, kasih Tuhan ada pada kami, sehingga kami merefleksikan Engkau di dalam hidup kami. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam keseharian mereka dan aktivitas mereka. Pagari, jauhkan dari bahaya celaka perbuatan jahat orang lain. Kami akhiri PA hari ini dengan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.